Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap bahagia dan harus selalu bahagia. Oke guys, hari ini saya bersama sahabat saya yang dahulu beliau ini adalah anggota DPR juga, sama seperti saya guys. Cuman kami hari ini kita bilang menimba ilmu dulu lah di luaran, baru kembali lagi nanti ke legislatif ya. Karena di luaran ini segudang ilmu rupanya guys, yang bisa kita cari untuk nanti kita bawa ke kursi legislatif lagi nantinya. Oke guys, saya ingin memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14. Namanya Bung Muhri Fauzi Hafiz. Apa kabar Bung? Salam Corona. Salam Corona. Ya siap guys. Beliau adalah yang juga dahulu sama-sama saya berada di legislatif ya, yaitu di salah satu partai politik juga, nggak saya sebutkan ya, ups keceplosan nanti. Tapi beliau juga tokoh muda yang punya visioner sangat luar biasa guys. Pandangan-pandangan beliau, perjuangan-perjuangan beliau dalam menghasilkan sebuah produk APBD sangat fantastik guys. Ya, jadi untuk itu guys, beliau saya undang nih ke studio. Nyak Kleo, saya masih bersama Nyak Kleo, Nezar Juli Manyak Klewang. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai acara ini, cukup like and share nanti to everybody. Ingat, jangan lupa share ya, supaya apa, agak ngetop sikit lah Nyak Kleo, maklum lah kalian ya, supaya agak top TOP begitu, top bingit ya, jangan lupa guys. Oke, Bung Muhri Fauzi Hafiz yang dikenal dengan Datuk Panglima Kumbang dan si kupu-kupu, tapi bukan malam ya guys. Nyak Kleo. Jadi apa aktivitas abang hari ini selain perkumpulan masyarakat DEM 14 ini dengan jargonnya menghempang tirani kekuasaan? Luar biasa itu. Apa kegiatan abang hari ini? Ya. Terima kasih Nyak Kleo. Saya sudah diundang ke studio yang luar biasa, dan saya ambil dulu apa yang selalu dibilang Nyak Kleo kepada seluruh kita subscribernya guys. Jangan lupa tetap bahagia. Selalu bahagia, tetap bahagia, same. Seperti yang Nyak Kleo lihat ya, sehari-hari kita juga mengisi waktu-waktu yang ada sekarang ini dengan kembali belajar ya kan. Selain mengurusi Perkumpulan Demokrasi 14 Sumatera Utara, saya juga menyempatkan karena dalam situasi ini menulis buku kembali. Karena beberapa waktu yang lalu saat bersama dengan Nyak Kleo di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, kesibukan itu sempat tertunda. Selain itu juga saya sedang menyelesaikan ini seluruh tugas-tugas kampus yang belum saya tuntaskan selama bersama dengan Nyak Kleo di gedung Dewan waktu itu. Mudah-mudahan mohon doanya guys untuk bisa segera kita sidang untuk mengambil gelar S3 kita yang tertunda. Jangan lupa selalu bahagia. Luar biasa guys, rupanya calon doktor. Alamak, awal aja yang cuma S1, kawan udah S coret semua, S3 sampai S5 S coret semua. Awak masih S1, alamak, ketinggalan kita guys. Tapi nggak apa-apa, tenang, kita kasih for duluan di depan, nanti baru kita selip guys. Karena apa? Biasanya kalau mengejar itu lebih gampang daripada mempertahankan, kan begitu Bung Muhri? Betul Nyak Kleo. Nah jadi Bung Muhri, saya ingin bertanya sedikit ini, jurusan apa yang Bung Muhri ambil? Saya saat ini memang konsentrasinya jurusan itu ekonomi syariah, Nyak Kleo. Masya Allah. Ekonomi Islam. La haula wala quwwata illa billah. Sangat luar biasa guys, ekonomi Islam guys, syariah itu nggak banyak yang mampu itu mesti memiliki intelijen yang luar biasa untuk bisa mengikuti ilmu syariah itu guys. Dan ini kalau saya nih sebagai pemimpin dari republik ini, begitu beliau tamat jadi dokter,
Langsung saya kutip guys, jangan kemana-mana. Saya kasih dia jabatan yang memang mumpuni untuk di bidangnya. Apalagi bidangnya ini syariah, sangat langka guys. Bukan seperti yang lain-lain, seperti saya, insinyur, ST, banyak guys. Ini ekonomi syariah, luar biasa. Kira-kira tamatnya kapan nih Bang? Soal tamat ini Nyak Cleo, memang seharusnya saya sudah selesai. Begitu kemarin periode DPRD Sumut itu tuntas, dari rencana saya kemarin ambil program studi ekonomi syariah ini, targetnya juga sama itu, harusnya di 2019. Namun karena situasi yang kita pun memang Nyak Cleo tahu sangat mengasihkan, sehingga kita lupa bahwa rupanya banyak beban-beban dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Tapi tidak masalah kan guys. Nah, seperti kata Nyak Cleo tadi, walaupun masih ada yang di depan, kita harus tetap selalu mengejar dari belakang. Itu dia guys, cluenya. Artinya kejujuran seorang Bang Muhri ini patut kita acungi jempol guys, 2 jempol. Nah, 2 jempol guys. Kenapa? Orang kadang-kadang banyak guys mengaku mengalasankan semua karena corona, nggak tamat gara-gara corona, nggak ada guys. Dia mengakui sangat menikmati pasca lepas dari DPR sehingga dia lalai. Dia mengakui guys, gentleman. Ya, guys. Itu baru gentleman agreement, ya kan, bukan hanya alasan ini corona itu corona. Semua gara-gara corona. Insya Allah di studio kami ini jangan ada sampai ada corona di sini. Mudah-mudahan. Tapi walaupun itu guys, pengalaman politik abang ini sangat luar biasa guys. Kita ingin mengupas sedikit aja guys. Bagaimana pandangan Bang Muhri ini? Sebentar lagi ada kontestasi yang sangat spektakular, ya. Bahwasanya akan ada pemilihan 23 kepala daerah yang ada di Sumatera Utara nih guys. Dan beliau ini sebagai pencipta buku bunuh politik uang. Ya. Macam mana menurut abang ini? Saya nikmati dulu. Oh ya. Secangkir kopi penuh harapan. Oh, ini deh guys, penuh harapan kalau kita minum kopi ini guys. Memang luar biasa kopi racikan Nyak Cleo ini guys. Ini Guys, semua harus sempatkan kemari ke Cafe D14 di Jalan Armada nomor 14 untuk menikmati secangkir kopi harapan racikan Nyak Cleo. Bagi yang sudah mensubscribe, Bagi yang sudah mensubscribe, diskon 10%. wah, keren. 10%. Tentang pilkada ini, sebenarnya menurut saya kali ini kita menghadapi situasi pilkada yang sangat berbeda dari pilkada sebelumnya guys. Maksudnya apa itu Bang? Ya, Berbeda itu? biarpun bagaimana, kita harus memang akui Nyak Cleo bahwa situasi pandemi yang dialami dunia dan Indonesia saat ini sangat berpengaruh. Ada 2 hal yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pilkada ini. Munculnya rasa pesimis karena situasi yang memang tak tahu kapan selesai. Yang kedua, ada juga muncul rasa optimis. Nah, kita cerita tentang optimis saja, karena di studio ini Nyak Cleo juga menciptakan rasa optimis itu. Bagi siapapun yang datang kemari, harus tetap seoptimis Nyak Cleo hari ini. Ingat itu. Nah, rasa optimis ini tentu sangat berperan untuk dilakukan oleh masing-masing bakal calon kepala daerah. Kita memang hari ini kepingin dalam situasi yang luar biasa, tak menentu, punya kepala daerah yang betul-betul berkualitas. Mudah-mudahan kota-kota besar yang saat ini sedang melaksanakan pilkada, yang sudah masuk tahapan pelaksanaannya, bisa menghasilkan tokoh-tokoh yang baru, yang kuat, yang berkualitas. Ya. Apalagi kalau hari ini di kota Medan sendiri guys, harapan itu sangat besar. Oh.
karena memang Kota Medan ini menjadi barometernya pemerintah pusat, menjadi perhatian Indonesia. Sangat luar biasa. Nah, sebagai orang yang sangat cinta dalam tanda kutip saya bilang guys, ekonomi syariah. Nah, saya juga berharap sebenarnya ada calon-calon kepala daerah yang mau mengambil konsep pembangunan ekonomi dengan pola ekonomi syariah. Nah, tetapi itu nanti juga akan berkaitan dengan bagaimana cara-cara kepala daerah ini untuk bisa menang. Itulah buku kita bersama Perkumpulan Demokrasi 14 yang kita beri judul kemarin, Gerakan Bunuh Politik Uang. Seperti itu Cleo. Jadi guys, ekonomi syariah ini sebagai tombak kebangkitan ekonomi untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Medan guys. Menurut Bang Muri. Nah, saya ingin bertanya sedikit Bang. Apakah dalam pemilihan kepala daerah nanti, kalau ada copeng, pilih lo, copeng, pilih lo, itu termasuk bagian ekonomi syariah Pak? Kenapa? Dia untuk mencapai suatu jabatannya nanti mengeluarkan uang. Nah, habis itu itulah dia syariahnya. Itu tadi Nyak Cleo dan guys yang menyaksikan youtubernya Nyak Cleo saat ini, bahwasannya dari kelompok masyarakat yang pesimis dalam situasi yang tak menentu ini, daya tarik yang nyata saja kita cerita fakta itu adalah hadiah untuk mengikuti tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Hadiah itu bisa bermacam-macam bentuknya, tapi yang populer adalah apa tadi Nyak Cleo? Copeng, pilih lo. Copeng, pilih lo. Itu. Pilih lo. Copeng, pilih lo. Itu dia. Nah, jadi Bang, kalau hadiah itu di dalam KPU diizinkan Bang, boleh ya? Ada batas-batas range tertentu hadiah? Ya, sejauh yang saya ketahui kemarin itu ada peraturan KPU yang menyebutkan bahwa dia bukan disebut hadiah, tapi mungkin garis miringnya cenderamata atau bingkisan itu di bawah 50.000, tapi dia dalam bentuk barang. Jadi guys, dengan adanya peraturan seperti itu yang dihembuskan oleh pemerintah pusat, ini menandakan bahwasanya menurunnya minat-minat para pemilih untuk pergi ke TPS, ya. Dan ini sebenarnya tidak ada masalah guys. Kepiawaian seorang kontestan saja membungkus cenderamata itu sehingga menarik kontestan-kontestan untuk pergi ke TPS. Bukan berarti suap guys, bukan. Tetapi menarik minat, ya, menarik minat supaya ikut pergi ke TPS pada hari pelaksanaan pilkada nanti. Nah, Bang Muri, apakah ini nggak menjadi momok bagi kita nantinya? Ketika seorang kepala daerah yang sudah berhasil dengan melakukan metode-metode seperti itu, ini kan sudah pasti seperti Goliat, Samson and Goliath, ya, yang kuasa yang menang, yang kalah ini kalah. Apakah ini nggak menjadi, ya katakanlah bumerang, efek dominonya kembali kepada tatanan pemerintahan kita yang memang si kontestan tadi berusaha mengembalikanlah guys uang cenderamata itu. Ya walaupun kita sama-sama paham uang kutip dari pajak itu dapat seorang kepala daerah, uang-uang lain sebagainya, gaji, honor, tunjangan dan lain sebagainya itu balik. Nyak Cleo sepertinya sudah sangat berpengalaman ya guys. Kayaknya dulu pelakunya ya, keceplosan. Maaf deh ya, ini kan kita kalau sudah tahu bertanya itu berarti kita nggak perlu lagi talk show. Ini karena saya nggak tahu guys ya. Oke. Jadi memang seperti itu Nyak Cleo, bahwasannya kalau kita tadi cerita ekonomi syariah satu bagian, terus cerita tentang harapan kita kepada calon kepala daerah satu bagian, terus cerita tentang cara bagaimana kepala daerah ini menarik minat kelompok masyarakat kita yang pesimis dan optimis. Nah, ini sebenarnya
walaupun bagian-bagian yang terpisah, tetapi sebetulnya tidak boleh diabaikan oleh seorang calon kepala daerah. Oleh karena itu, dia harus berkomitmen tidak akan menggunakan politik uang untuk mengajak masyarakat yang pesimis agar bersimpati memilih dia, karena dia menawarkan program salah satunya ekonomi syariah yang dijamin menjadi rahmatan lil alamin, Masya Allah. rahmat bagi seluruh umat manusia, Takbir. bukan hanya seorang muslim ataupun bukan hanya sekelompok orang yang mengaku beragama Islam saja. Seperti itu dia Nyak Cleo. Oh, jadi itu dia manfaatnya ya. Dengan ekonomi syariah nanti dikampanyekan, menjadikan sebuah putaran roda ekonomi menjadi rahmatan lil alamin, guys. Itulah dia pemahaman kita sedikit guys tentang bagaimana pandangan seorang Muri Fauzi Hafiz terhadap pemilihan ataupun kita bilang tatanan demokrasi yang hari ini sangat kita pahami dan sangat kita sepakati bahwasannya tanggal bulan 12 nanti akan ada pilkada serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan terkhususnya di Kota Medan kita yang tercinta ini, guys. Betul, guys. Kira-kira closing statement Bang Muri ini apa sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, Bang? Ya, kita harus bersemangat karena tema kita tadi adalah bagaimana pilkada itu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Saya dan kelompok teman-teman yang sangat peduli dengan ekonomi syariah berharap ada kepala daerah yang berminat untuk membawa konsep ekonomi syariah dalam membangun daerah. Ya, tentu juga ini akan sejalan dengan upaya dia dalam proses pemenangannya tanpa melakukan politik uang. Dengar tuh, guys, tanpa melakukan politik uang. Jangan ajari rakyat dengan money politik, ya. Rakyat pun kalau tidak mau memilih, jangan diperalat para kontestan yang akan bertarung. Jadi kita nggak ada lagi istilahnya Cleo tadi apa yang Copeng, pilih dulu. Copeng, pilih dulu. Nah, tak ada lagi. Itu tak boleh. Itu hal yang salah. Karena apa? Sebuah tatanan demokrasi itu akan hancur apabila terkontaminasi dengan kaum-kaum kapitalis dan borjuis yang memiliki finansial yang sangat berlebih untuk membodohi rakyat dan menjadi penguasa di daerah itu, guys. Dengar itu, guys. dengar itu guys. Dengar itu. Dengar. Jadi, guys, di tengah-tengah pandemi ini tetap saya selalu berpesan kepada kita semua, ya. Walaupun saya di studio ini dalam berdialog ini tidak menggunakan masker, tetapi guys, ya, tetap harus pergunakan masker ketika Keluar berada di area kerumunan, bertemu ya, dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, selalu physical distancing, jaga jarak physical minimal 1 meter, guys, nih 1 meter minimal 1 meter, ya, wash hand, cuci tangan, ya, and using masker, ya, using masker, selalu itu. Kenapa? Kita tidak tahu di mana musuh itu berada. Benar itu guys. Pandemi itu adalah sebuah musuh yang tidak nyata, tetapi dia ada. Dengan keyakinan kita menjaga segala sesuatu yang disyaratkan oleh pemerintah, itu menjadikan kita lebih berikhtiar, lebih berserah diri kepada Allah, sehingga apa? Musuh-musuh yang tadi tidak kelihatan hilang dari muka bumi ini, guys. Amin. Demikian saja saya Haji Muhammad Nejar Juli, guys, sarjana teknik yang lebih top sekarang, populer, famousnya tuh dikatakan sama budak-budak Malaysia itu Nyak Cleo, ya. Mohon diri, jangan lupa saya dan Datuk Panglima Kumbang, Guys, si kupu-kupu, mohon diri, guys. Tapi sebelum berakhir, cukup like and share to everybody, ya, don't forget about it. Oke, guys. Biar apa? Biar agak top dikit lah. Maklum lah kalian anak Medan nih, woi. Maklum kalian, woi. Bukannya
tongcet ini. Kalau si Mbak Eli bilang kaleng-kaleng, kita bilang tongcet, bukan ya tongcet ini. Tahu kalian? Cik Galileo juga nih cari makan ini guys. Seru kalian. Jangan resek kali ke Batman. Oke? Saya mau manajer Juli, dia Muri Fauzi Hafiz. Ya guys. Bakal dokter, mohon diri dari hadapan kita semua. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tetap bahagia guys.